Kita solder gampang menentukan positif negatifnya gitu, maksudnya ini diganti saja pakai kabel hitam muternya, jangan di skala 2, ini di skala 20 DC. Berhasil ya, nyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat, berjumpa lagi dengan saya di channel Uya Channel CMR. Kesempatan kali ini saya akan bertutorial tentang pembuatan power supply untuk pemula. Adapun bahan-bahannya adalah sebagai berikut. Sahabat, bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat power supply yaitu adalah dioda, 2 buah dioda, ini 2 buah dioda. Terus yang kedua adalah elko ya. Elko saya pakai 4735 volt, lebih bagus, lebih besar itu lebih bagus. Terus yang ketiga adalah trapo ya, trapo 10 ampere, kalau gak ada 5 ampere juga gak apa-apa, atau 3 ampere terserah kebutuhan kita. Saya ini pakai 10 ampere. Terus yang selanjutnya sebuah kabel secukupnya ya. Terus langkah-langkah pembuatannya adalah ini mengenal dulu dioda ya. Dioda ini adalah terbagi 2 kutub. Yang ada garisnya ini, garis putih ini adalah kutub positif, dan yang gak ada garisnya adalah kutub negatif. Langkah-langkahnya adalah membuat power supply. Diodanya yang positif ini digabungin jadi satu, kita gabungin saja seperti ini. Nah, yang putih ada stripnya putih, gelang-gelang putih itu disatuin saja gini pakai tang kalau ada. Nah, seperti ini ya. Nah, kurang lebih ntar disolder kurang lebih seperti ini jadinya. Nah, seperti ini adalah positif, ini adalah buat ke trafo 12 volt, yang ini juga ke trafo 12 volt. Terusnya kita solder. Ini adalah trafo 12 volt ya, pakainya yang ini 12 volt sama yang ini sama yang ini. Kita solder dioda yang tadi ini ke 12 volt dari trafo. Maaf, jatuh. Kita solder ke sini ya, 12 volt. Yang satunya ke 12 volt lagi. Kurang lebih seperti ini. Terus ambil elko,
ini 4700 ya. Ambil elko 4700, kita solder ke dioda yang tadi dipasang. Terusnya elko ini terdiri dari dua kutub, yang ini ada yang garis putihnya adalah kutub negatif, yang ini yang enggak ada garisnya adalah kutub positif. Jadi yang dari dioda positif ini disolder ke elko positif yang ini. Kita kasih timah dulu diodanya. Terusnya elko nya juga yang positif dikasih dulu timah ya, biar ini. Terusnya kita ini bengkokin aja. Nah seperti ini, kita solder ya, yang positif dioda itu ke positif elko ya. Nah sudah ya. Kurang lebih seperti ini ya, gini ya. Terusnya yang satunya min elko itu di jumper ke CT dari trafo. Kita pakai kabel saja ya, kita potong kabel sedikit. Nah, ini kabelnya seharusnya kabel hitam, ini saya agak ada pakai kabel merah saja, gak apa-apa ya. Ini buat ground ya, buat min. Kita kasih timah dulu dua-duanya. Terus kita solder ke elko min ya. Kita solder, terusnya yang satunya ini ke CT dari trafo. Nah ini yang CT nya ini kabel jumperan, ini pakai kabel hitam aja kalau biar gak ini biar gak kepahili biar gampang menentukan positif negatifnya gitu. Maksudnya ini diganti saja pakai kabel hitam. Saya gak punya kabel hitam kebetulan, gak ada, ini saya pakai yang merah saja, gak apa-apa ya. Nah jadinya kurang lebih seperti ini jadinya, seperti ini. Jadinya seperti ini. Terus kita solder belakang ininya ya, belakang trafonya ini disolder. Kita polaritas PLN kita itu 220 yang ini. Terusnya yang satunya ini yang kosong sebelah sini. Kita ambil kabel, kita solder ke kosong sama 220 volt.
kita ambil kabel ya, terusnya kita solder yang satu ke 220, yang satunya adalah ke kosong. Kita diamkan dulu sebentar biar kering. Nah, kita yang satunya ke kosong ya, ke terminal kosong, ke kaki yang kosong maksudnya. Nah, jangan diangkat dulu. Nah, udah kering, kita lepas. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Terusnya sahabat, power supply buatan kita ini sudah jadi. Penampakannya seperti ini. Mari kita tes. Mari kita tes ya. Biar kelihatan. Mari kita tes pakai apometer. Ambil apometer, ini apometernya. Kurang lebih ini kan diodanya pakai 3 ampere. Berarti dari terapnya kan 12 volt ya. Ini saya kan buat 12 volt, tapi ini diodanya pakai 3 ampere ya. Kurang lebih ntar kalau dites itu 15 voltan. Di apometer itu tertera mungkin 15 voltan. Toleransinya 3% ya dari dioda. Kita tunjukin di skala 20 ya, di skala 20 di apometernya, jangan di skala 2, ini di skala 20 DC. Terusnya kita colokin dulu ya, ini kita colokin dulu ke sini. Kita colokin dulu, kita tes apakah ini berhasil atau tidak ya, berfungsi atau tidak. Yang kutub colokan dari apometer yang merah ini dicolokin ke positif dari elko, dan yang satunya yang hitam ya, yang ini dicolokin ke CT dari trafo. Nah, kita terlihat 15,63. Kenapa buat 12 volt jadi 15? Dikarenakan ini saya pakai diodanya dioda 3 ampere ya, selisihnya itu ditambah 3 gitu maksudnya. Jadi 12 ditambah 3 jadi 15 volt ya. Tapi kalau misalkan ntar kalau sudah dikasih beban itu normal 12 volt. Sahabat, mari kita tes pakai lampu LED. Yang ini merah, kelihatan nyala atau enggak ya? Nyala sahabat, berhasil ya, nyala. Nah, alhamdulillah nyala ya. Kita pakai ini, pakai motor, pakai bidamu ya, pakai bidamu bekas mekanik, ini mekanik type mobil. Kita coba ya apakah berfungsi pakai ini ya. Kelihatan kan ini adalah berfungsi ya tuh. Berfungsi sahabat. Nah itu, begitu cara pembuatan power supply 12 volt DC ya. Sahabat, power supply ini bisa dipakai
ngecas aki motor ya 12 volt, aki mobil yang 12 volt kalau ada ya bisa dicas pakai ini sudah saya pakai trafonya 10 ampere full ya. Sahabat juga bisa kalau misalnya mau bikin trafonya itu lebih gede, itu lebih bagus ya, misalkan 20 ampere atau berapa ampere gitu, di atas 10, di bawah 5, di bawah 10 juga bisa, misalkan 5 ampere gitu, 3 ampere juga bisa. Cuman kalau kecil trafo itu kalau bebannya terlalu besar, misalkan aki mobil kan besar ya, ternyata panas ya, akan mengakibatkan panas ke trafonya gitu ya. Maka dari itu maksimalkan, sesuaikan trafo kebutuhan untuk kebutuhan kita, maksudnya seperti itu ya. Mungkin itu saja sahabat yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini saya sekarang lagi berada di luar rumah, di saung Ranggon. Saya prakteknya ini di luar biar sepi sepoi anginnya ya. Mungkin itu saja ya sahabat ya, yang saya mudah-mudahan ada guna manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.